Halo, selamat pagi. Nama saya Richard Loy Setiawan. Saya dari Universitas Kristen Duta Wacana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur kontrol percabangan atau if-else di program Python. Untuk itu, ada suatu permasalahan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Permasalahan ini saya buat sendiri untuk dikerjakan dan dibuatkan code-nya. Tak lupa saya juga mengambil referensi materi ini dari modul 3 mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman dengan judulnya sama, yaitu struktur kontrol percabangan. Yang pertama, mari kita lihat dulu masalahnya itu apa. Ya, masalahnya di sini yang pertama, sekolah minggu gereja imperfect akan membagikan hadiah bagi anak-anak yang tergabung dalam gereja ini. Bu Mei selaku sebagai guru sekolah minggu kebingungan untuk menghitung dana hadiah yang diperoleh setiap anak. Karena anaknya ada banyak, jadi perlu suatu program untuk membantu kira-kira dana yang didapat itu berapa ya untuk tiap-tiap anaknya. Nah, di sini sudah disediakan kriteria yang harus diperhatikan dalam menentukan hadiah tiap murid. Yang pertama, syarat yang pertama itu jika dia di kelas kecil dan jumlah kehadirannya antara 1 sampai dengan 5, dananya yang didapat 100.000. Kemudian untuk jumlah kehadiran 6 sampai dengan 10, 150.000. Jumlah kehadiran 11 sampai dengan 15, 200.000. Sedangkan untuk percabangan yang kedua di kelas besar. Jadi di dalam percabangan yang pertama ini antara kelas kecil dan kelas besar nanti ada percabangan lagi untuk jumlah kehadirannya. Di kelas besar jumlah kehadiran 1 sampai dengan 5, 150.000. Jumlah kehadiran 6 sampai dengan 10, 200.000. Jumlah kehadiran 11 sampai dengan 15, 250.000. Permasalahannya adalah bantulah Bu Mei dengan membuat program untuk menentukan dana hadiah tiap anak berdasarkan ketentuan di atas. Program tersebut juga harus dilengkapi dengan penanganan kesalahan jika Bu Mei melakukan input yang tidak sesuai. Ya, jadi di if-else kali ini ada suatu materi baru, yaitu exception handling, yang digunakan apabila pengguna salah memasukkan inputnya itu tidak sesuai dengan persyaratannya. Nah, untuk alurnya inputnya itu ada dua. Yang pertama itu input kelas murid. Yang kedua itu input jumlah kehadirannya. Maaf. Kemudian untuk prosesnya. Nah, prosesnya ini jadi percabangan ya. Yang pertama itu percabangan antar kelas. Nah, kemudian untuk proses yang kedua percabangan jumlah kehadiran. Yang dimaksud percabangan antar kelas ini kan di sini ada dua. Dia maksudnya di kelas kecil atau di kelas besar untuk proses yang pertama. Nah, setelah itu lanjut. Kalau dia kelas kecil, nah jumlah kehadirannya berapa? Jadi ada dua proses. Yang pertama proses percabangan antar kelasnya, kelas kecil atau besar, dan yang kedua percabangan jumlah kehadirannya. Untuk outputnya itu berarti dana hadiah tiap murid. Nah, untuk outputnya begitu. Jadi di sini sudah jelas untuk inputnya itu input kelas murid dan input jumlah kehadirannya. Yang diprosesnya ada dua, yaitu proses percabangan antar kelas dan percabangan jumlah kehadiran. Outputnya sendiri adalah sesuai yang diminta di persoalannya, yaitu dana hadiah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada. Mari kita membuat programnya. Jadi untuk programnya saya buatkan judulnya dulu, print kasih pembatas dulu 10 kali. Program penghitung dana hadiah sekolah minggu. Ini aslinya nggak penting ya, cuma sebagai kayak pengenalan aja biar tahu ini nama programnya apa.
terus print lagi untuk penjelasan programnya. Untuk mendapatkan nilai dana hadiah tiap murid, masukkan kelas murid dan jumlah hadirannya. Oke, ini cuma sebagai pengenalan programnya aja ya. Nah, ini kita mulai masukkan inputnya. Inputnya itu kelas supaya bisa diambil sebagai string. Tambahin string input, masukkan kelas murid. Nah, di sini kita tambahkan satu lagi, kelas sama dengan kls.lower. Nah, apa fungsinya dari lower di sini? Jadi kalau di suatu pemrograman, misal nih user masukkannya kelasnya itu kecil pakai huruf kecil semua, atau kecil pakai huruf besar semua. Nah, takutnya kalau sedangkan kita nanti menuliskan di percabangannya itu if kelas sama dengan kecil pakai huruf kecil semua, sedangkan yang diinputkan kecilnya pakai huruf besar, nggak akan keluar. Jadi programnya akan error ya, nggak akan berjalan dengan baik. Jadi di sini saya tambahkan kelas sama dengan kelas yang di atas nih, yang inputnya terus lower, jadi otomatis ke convert jadi huruf kecil semua biar programnya nggak error. Nah, di sini kita juga pakai yang namanya exception handling. Try. Jadi biar yang dimasukkan itu sesuai. Kalau misalnya kan kita mintanya inputnya sebagai angka antara 1 sampai 15. Jadi misalnya pengguna memasukkannya sebagai huruf, dimasukkan 1 ini. Nah, itu bakal error kan. Jadi kita pakai itu biar nanti muncul prompt-nya gitu ya. Ini try absen sama dengan integer karena sebagai angka, input masukkan jumlah kehadiran murid. Oke, nah ini baru masuk ke yang proses percabangan antar kelas. If di sini berarti kelas, kita ambil yang sini yang sudah ke convert. If kelas sama dengan kecil, kan udah ke convert jadi huruf kecil semua nih. Berarti di sini kita pakai huruf kecil semua aja biar lebih gampang. If kecil. Nah, ini percabangan yang di bagian jumlah kehadiran. Ya, biar nggak kebingungan, kita buat dulu aja elifnya. Elif kelas sama dengan besar. Nah, terus else-nya. Kalau misalnya dia nginputkannya bukan kecil atau besar, kita kasih apa ini prompt-nya? Kasih aja hanya ada 2 pilihan kelas, yaitu kecil atau besar. Nah, ini kita masukkan yang percabangan keduanya. Oke. Jangan lupa indentasinya karena Python sensitif dengan indentasi. Kita masuk ke yang percabangan jumlah kehadiran. If absen lebih tadi itu di kriterianya antara 1 sampai dengan 5. Berarti lebih besar sama dengan 1, and absen lebih kecil sama dengan 5. Berarti dananya berapa? Print salah, dana hadiah murid. Ini ada typo. Dana hadiah murid dengan RP. Kita lihat di soalnya jumlah kehadiran 1 sampai dengan 5 di kelas kecil 100.000.
Oh maaf, nah 100.000 Elif absen lebih dari sama dengan 6 and absen kurang dari sama dengan 10. Seperti kriterianya salah, seharusnya titik 2. Kita print berapa dananya, kurang ketik dana hadiah murid dengan RP 150. Nah, Elif lagi, Elif absen lebih dari sama dengan 11 N absen kurang dari sama dengan 15. Kita print dana hadiah murid sama dengan Rp200.000. Nah, kalau kita cuma pakai 3 ini, kalau misalnya pengguna atau user yang memasukkannya lebih dari 15, itu akan nggak keproses ya, soalnya programnya bingung. Jadi kita tambahin aja else di sini. Else kita kasih tahu penggunanya jumlah kehadiran hanya antara 1 sampai dengan 15. Nah, jadi kalau gini kan nanti usernya tahu kenapa kok nggak mau keluar. Nah, ternyata jumlah kehadirannya cuma 1 sampai 15. Nah, untuk yang kelas besarnya kita copy aja, kan sama nih, cuma beda nominal aja. Nah, if absen dana hadiah murid jadi 150, tinggal ganti-ganti aja nominalnya, kan sama aja untuk kriterianya. 250.000 benar, 150, 200, 250.000. Ya, jadi kita lihat lagi, kita cermati lagi programnya. Oh, ada yang belum. Di sini kalau habis pakai try, pakai accept, print input kehadiran harus berupa angka. Nah, di kita misal ini try sama accept ini untuk exception handling. Jadi kalau misalnya pengguna memasukkan absensinya itu sebagai huruf, akan keluarnya input kehadiran harus berupa angka ini. Nanti kita akan coba aja, kita run, kita cermati dulu untuk programnya. Jadi di sini sebagai input kelasnya, input kelas di sini saya konversi langsung jadi huruf kecil semua, biar di sininya nanti memenuhi gitu. Kalau misalnya di sini inputnya bisa huruf, kan bisa aja K-nya besar, bisa aja gini, inputnya kecil, atau gini kecil. Nah, kalau kayak gitu nggak akan jalan programnya, karena nggak sesuai dengan persyaratan yang ada di sini. Dan kita masuk ke sini. Di sini pakai try dan accept untuk mengatasi apabila pengguna itu salah memasukkan atau inputnya nggak sesuai. Nah, di sini supaya yang diminta sebagai integer yaitu angka. Setelah absen masuk, kita masuk yang percabangan kelas. Percabangan di kelas di sini kebagi 2, kecil, besar. Nah, kalau di luar kecil dan besar itu nanti akan keluar tulisan ini. Hanya ada 2 pilihan kelas, yaitu kecil atau besar. Terus setelah misalnya kelasnya kecil, nah habis kelas kecil jumlah absennya dia berapa? Kita masuk yang percabangan ini. If absen lebih dari sama dengan 1,
dan absen kurang dari sama dengan 5, maka dananya berapa? Alif, absen lebih dari sama dengan 6 dan absen kurang dari sama dengan 10, berapa? Nah, ini sesuai dengan kriteria yang di atas. Kemudian kalau misalnya dia di luar ini semua, apa yang akan terjadi? Nah, nanti akan keluar jumlah kehadiran hanya antara 1 sampai dengan 15. Begitu juga dengan yang kelas besar. Mari kita coba run. Ini kita naikkan dulu terminalnya biar kelihatan. Kita bersihkan dulu. Run. Oh, ada invalid syntax di sini. Nah, ini harusnya sama dengannya 2, berarti di sini juga. Kita coba lagi. Sudah benar, masukkan kelas murid. Misal nih, kelas kecil. Jumlah kehadirannya 6. Dana hadiah murid 150.000. Oh, benar. Kita coba lagi. Taran. Masukkan kelas kecil lagi. 100.000. Kita run lagi, kita coba-coba terus. Kelasnya misalnya besar, jumlah kehadirannya 15, 250. Nah, ini misalnya kalau yang dimasukkan misalnya ya kelas kecil 15, tetap bisa 200.000, soalnya di sini sudah ke convert jadi huruf kecil semua. Terus kita coba juga misalnya kelasnya huruf. Oh, nggak bisa karena di sirinya nggak pakai exception handling. Bukan, maksud saya inputnya berupa angka. Nah, ini misalnya kelas kecil, di sini 20. Nah, jumlah kehadiran hanya antara 1 sampai dengan 15. Misal, masukkan kelasnya besar 1. Apa yang terjadi? Input kehadiran harus berupa angka. Jadi ininya udah jalan ya. Misalnya pilihan kelasnya kita kelas tengah. Karena gurunya lupa, dimasukkan kelas 5 dan di sininya tetap 15. Nggak bisa juga, karena pilihannya cuma ada 2, kecil atau besar. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk programnya. Sekarang kita debugging untuk melihat apakah masih ada kesalahan. Minta kelasnya kecil 10. Nah, tidak ada kesalahan. Kita coba debug lagi. Misalnya kelasnya tengah, jumlah kehadirannya tetap ini, tidak ada kesalahan. Jadi begitu untuk materi struktur kontrol percabangan atau if else, dan juga kali ini ada penambahan baru yaitu exception handling untuk menangani apabila input tidak sesuai dengan yang diminta. Demikian untuk materi kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf, jika ada salah kata saya juga mohon maaf. Saya Richard Lois dari Universitas Kristen Duta Wancana. Terima kasih. Tuhan memberkati.